Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya selamat sore dan kita kembali lagi di podcast Triple A, podcast Ananda, Ameliana dan Akbar. Yeay. Mungkin kita akan sapa-sapa dulu ya dari Akbar dan Amel. Gimana nih kabar kalian? Amel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, cool. Akbar gimana? Apa Alhamdulillah baik. kabar? Oke, di kesempatan kali ini atau di episode kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai gaya bahasa di dalam novel nih. Nah, sebelumnya aku juga mau ngasih tahu kalau pembahasan kali ini super menarik karena kita akan membahas mengenai gaya bahasa di novel Pidi Baik. Seperti yang teman-teman tahu, Pidi Baik itu kan kayak salah satu sastrawan yang udah kondang gitu kan. Karya-karyanya banyak dinikmati oleh anak muda dari kalangan dari semua usia bahkan. Salah satu novel yang terkenal itu adalah novel Dilan, yang dia adalah Dilanku 1990 dan 1991 kayak gitu. Kayak itu kayak salah satu novel yang pernah booming di tahun 2019-an gitu kan. Yang mana di dalam novel itu banyak banget gaya bahasa yang menarik sehingga kita pengen ngulas gaya bahasa di dalam novel tersebut kayak gitu. Sebenarnya kita juga mau tanya-tanya nih kan ya, dari narasumber kita, dari Amel maupun Akbar, kalian udah pernah baca nggak novel Dilan? Pernah. Oke. Terus apa sih yang membuat kalian menyukai novel tersebut? Kalau menurut saya suka novel Dilan karena menggunakan bahasa yang cukup lugas, simpel, dan tidak membuat bosan. Kalau menurut saya, tokoh Dilan merupakan sosok yang inspiratif dan memiliki karakter yang unik. Tidak hanya dalam percintaan, tetapi juga mengenai pandangan hidup. Tokoh utama yang idealis bertemu dengan wanita realistis menjadi perpaduan yang sangat unik. Oh, jadi ada dua alasan ya, ada kalian masing-masing punya alasan kenapa menyukai novel Dilan 1990 kayak gitu kan. Terus kan seperti yang kita tahu, Pidi Baik kan nggak cuma terkenal maksudnya nggak cuma melahirkan karya sastra Dilan gitu kan. Ada nggak sih karya sastra Pidi Baik lain yang kalian baca? Kalau sejauh ini saya baru membaca Dilan 1990, 1991, sama Milea, Suara dari Dilan. Aku juga sama sih, tapi aku tambahan novel Drunken Series. Oke, cool. Terus novel Dilan ini kan dulu itu sangat meledak gitu kan ya di kalangan anak muda terutama. Menurut kalian apa yang membuat novel Dilan itu begitu digemari di kalangan pembaca terutama anak muda? Kalau menurut saya ya, novel Dilan ini kesuksesan dari film Dilan 1990 karena banyak pembaca yang merasa penasaran dengan tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Kemudian juga novel Dilan 1990 ini menceritakan kisah SMA, terus memiliki alur yang sulit ditebak. Kemudian sosok Dilan ini yang merupakan sosok remaja nakal dan sering bermasalah, tetapi Dilan ini memiliki wawasan yang luas. Oh, keren. Jadi ini berfokus pada karakter Dilan yang dilahirkan oleh Pidi Baik gitu ya. Meskipun Dilan itu remaja yang nakal atau mungkin kayak kelakuannya itu mungkin kurang baik, tapi ada sesuatu hal dari dirinya itu yang membuat orang-orang tertarik gitu kan. Oke, terima kasih Amel atas pendapatnya. Terus di sini juga apa itu namanya? Tadi kan Amel kan bilang bahwa Pidi Baik itu kalau membawakan karakter atau menuliskan karakter itu tidak membuat pembacanya bosan. Nah, dalam perspektif Anda, gaya bahasa seperti apa sih yang harus ada di sebuah novel agar bisa dinikmati oleh anak muda atau pembaca? Menurut saya, gaya bahasa atau majas dalam semua novel haruslah beragam dan tidak hanya terdapat satu majas saja di dalam sebuah karya sastra tersebut. Oke. Terus kemudian ada apa lagi nih?
Kalau dari Amel, selain yang disebutkan Akbar tadi. Nah, betul. Jadi gaya bahasa sendiri itu merupakan bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum seperti itu. Kemudian pendek kata, penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah atau menimbulkan konotasi tertentu. Selain itu juga gaya bahasa bisa menjadi sebuah ciri khas seorang sastrawan. Oke, terus ngomong-ngomong tadi kan udah dibahas kayak dikulik dikit soal gaya bahasa. Terus setahu sepemahaman, mungkin teman-teman di rumah juga sepemahamannya itu bahwa gaya bahasa itu dibagi menjadi dua, yakni gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Nah, menurut kalian nih ya, apakah novel Dilan 1990 memiliki keduanya? Menurut saya gaya bahasa yang terdapat di dalam novel Dilan ini jarang ada di novel lain. Jadi gaya bahasa itu kan di dalam novel Dilan ini terbagi menjadi dua, yaitu gaya bahasa retoris dengan gaya bahasa kiasan. Kalau menurut saya sendiri dalam gaya bahasa retoris itu di antaranya ada anastrof, apostrof, polisindeton, perifrasis, dan kalau gaya bahasa kiasan itu di antaranya ada simile, personifikasi, sarkasme, dan sinisme. Oke, tadi yang disebutkan Saudara Akbar agak terdengar asing ya di telinga kita semua. Mungkin buat teman-teman juga asing, apa sih anastrof, apostrof, dan lain-lain itu kayak itu biasanya kita kan kayak cuman hiperbola kayak gitu aja kan. Kalau terkait dengan majas, sedangkan yang tadi disebutkan tuh cukup terdengar asing di telinga kita semua. Nah, kalau boleh tahu gaya bahasa retorik seperti anastrof, apostrof, dan lain itu kayak bahasa yang kayak gimana sih? Atau mungkin kalian bisa ngasih penjelasan buat teman-teman semuanya, itu kayak tentang apa, kayak gitu, apa pengertiannya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau gaya bahasa astronot itu semacam gaya bahasa retoris yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat. Misalnya, pergilah ia meninggalkan kami. Kemudian keheranan kami melihat perangainya. Lalu apostrof itu semacam gaya bahasa yang berbentuk pengalihan amanat dari para hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir. Jadi misalnya, hai kamu dewa-dewa yang berada di surga, datanglah dan bebaskan kami dari belenggu penindasan ini. Seperti itu. Aku mau nambahin soal polisindeton nih. Polisindeton adalah satu gaya yang merupakan kebalikan dari asindeton. Beberapa kata, frasa, atau perasa yang berurutan dihubungkan satu sama lain dengan kata-kata sambung. Sedangkan perifrasis adalah gaya bahasa yang menggunakan kata lebih banyak dari yang diperlukan. Kata-kata yang berlebihan itu sebenarnya dapat diganti dengan satu kata saja. Oke, menarik banget ya pembahasannya. Jadi kita tahu nih apa sih pengertian dari gaya bahasa yang udah kita sebutin di awal tadi. Nah, terus jadi kita tahu nih kalau gaya bahasa itu nggak bergantung sama berbola atau personifikasi aja, tapi masih ada gaya bahasa lainnya kayak gitu. Terus kita kan udah bahas pengertiannya. Nah, kalau di dalam novel Dilan sendiri ada nggak sih kayak contoh konkret atau contoh kalimatnya kayak gitu biar teman-teman di rumah itu yang nonton ini mungkin kayak biar semakin paham gitu ya. Ada misalnya misalkan kita sedang membahas gaya bahasa astronot ya. Di dalam novel Dilan ini ada kutipannya seperti aku nyaris terperangah mendengar bahwa ayahnya Dilan adalah juga tentara. Pada novel Dilan 1990 di halaman 66. Jadi gaya bahasa astronot dalam kutipan tadi terdapat pada bagian ayahnya Dilan adalah juga tentara. Penggunaan gaya bahasa astronot pada bagian tersebut membuat kalimat yang digunakan pengarang menjadi tidak biasa. Susunan kata adalah pada umumnya didahului kata juga, seperti ayahnya Dilan juga adalah tentara.
Namun untuk menegaskan bahwa karyanya memiliki style atau gaya bahasa tersendiri yang berbeda dalam novel pada umumnya, pengarang ini menggunakan gaya bahasa Aslonov dengan membalik susunan kata adalah dan juga, menjadi ayahnya Dilan adalah juga tentara, seperti itu. Oke, menarik banget ya contohnya. Mungkin kalau kita nggak tahu pengertian dari anastrof kayak gitu, kita nggak sadar kalau kalimat tersebut bisa masuk dalam gaya bahasa atau memakai gaya bahasa. Seperti itu ya, Amel. Oke, kita kan udah bahas soal anastrof nih. Sekarang coba kita telisik yang satunya, yang temennya, yaitu soal apostrof. Mungkin Akbar mau ngejelasin nih ke teman-teman kayak contoh gaya bahasa apostrof di dalam novel Dilan. Menurut saya dalam novel Milea, gaya bahasa apostrof terdapat pada kutipan kalimat Kang Adi pergi, aku jalan sendiri dengan pikiran seolah-olah sedang bicara dengan Kang Adi. Setahuku, Dilan bukan cowok cemburuan. Dalam novel halaman 209. Kutipan tersebut menunjukkan penggunaan gaya bahasa apostrof. Pada kalimat Kang Adi pergi, aku jalan sendiri dengan pikiran seolah-olah sedang bicara dengan Kang Adi. Pembicaraan yang dilakukan oleh tokoh Milea ditunjukkan kepada pembaca. Namun, pada data yang sama dapat ditemukan bahwa kalimat selanjutnya, setahuku Dilan bukan cowok cemburuan, justru Kang Adi yang cemburu ke Dilan. Ditujukan kepada tokoh Kang Adi yang sebenarnya tidak hadir pada pembicaraan tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai objek khayalan atau objek abstrak. Gaya bahasa apostrof pada catatan tersebut berfungsi untuk memberi penekanan terhadap gagasan pengarang yang dikemukakan dalam karyanya. Seperti itu. Oke, keren banget nih. Terus, sekarang kalau polisi Denton gimana nih, Amel? Mungkin mau kayak jelasin gitu ya, polisi Denton kayak di dalam novel Dilan itu kayak gimana? Oke, nah jadi kalau polisi Denton di dalam novel Dilan ini terdapat pada kutipan cabangnya banyak dan bagus. Kalau dilihat senja hari dan siang hari, kalau mendung. Juga pada pagi hari kalau mau. Dilan 1990 pada halaman 16. Dalam penggunaan gaya bahasa polisi Denton berupa penggunaan konjungsi dan juga untuk menghubungkan frasa suatu frasa lainnya pada kalimat. Cabangnya banyak dan bagus kalau dilihat senja hari. Dan siang hari kalau mendung. Juga pagi hari kalau mau. Jadi gaya bahasa polisi Denton ini dalam kutipan tersebut digunakan oleh pengarang untuk menghubungkan kata dan rentetan waktu senja, siang, dan juga pagi hari. Penggunaan gaya bahasa polisi Denton ini selain sebagai penghubung antar frasa, juga berfungsi sebagai nilai estetika di dalam novel Dilan 1990. Seperti itu. Oke, terus jadi kita kan berarti menarik banget ya pembahasannya. Jadi dari pembahasan tersebut kita jadi tahu nih lebih banyak soal gaya bahasa. Tadi udah retoris, biasa dan lain-lain. Pokoknya udah banyak banget kan yang kata gaya bahasa asing yang udah kita bahas. Sekarang aku mau nanya soal gaya bahasa kiasan yang simile, personifikasi, sarkasme, dan sinisme yang udah dibahas di awal tadi kayak gitu. Boleh dijelasin juga nggak gimana gaya gaya bahasa kiasan itu gaya bahasa yang kayak gimana? Jadi contoh gaya bahasa Perifraris itu ia memandang kami menggunakan wajah permusuhan pada novel Dilan halaman 95. Uraian kutipan tadi menunjukkan penggunaan gaya bahasa perifrasis berupa kata berlebihan yang sebenarnya dapat digantikan dengan satu kata saja. Pada uraian data di atas, pengarang menggunakan kalimat ia memandang kami menggunakan wajah permusuhan, menggambarkan bahwa tokoh Beni marah melihat tokoh Milea dan tokoh Nandan karena yang menganggap bahwa tokoh Milea berselingkuh darinya. Sebenarnya kata berlebih
Menggunakan wajah permusuhan dapat digantikan dengan satu kata saja, yaitu benci. Secara harfiah, benci berarti perasaan yang sangat tidak menyukai sesuatu. Oke. Ini tadi mungkin kayak kurang, tadi aku emang salah ya. Tadi aku langsung bahas kayak bahasa kiasan, padahal tadi ada yang kelewat. Sebenarnya makasih Saudara Akbar sudah membenarkan tadi ya secara nggak langsung. Oke, langsung kita next ke gaya bahasa kiasan. Gimana Saudari Amel? Oke, jadi gaya bahasa kiasan yang pertama yaitu simile. Simile merupakan perbandingan yang bersifat eksplisif. Artinya itu ia langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lainnya. Jadi kata-kata yang umum ditemukan pada gaya bahasa ini seperti sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan sebagainya. Contoh dari kalimat ini misalnya seperti matanya seperti bintang timur. Lalu yang kedua, personifikasi atau prosopopeinya adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa. Misalnya, kulihat ada bulan di kotamu, lalu turun di bawah pohon belimbing depan rumahmu, barangkali ia menyeka mimpimu. Seperti itu. Oke, mungkin langsung bisa dilanjut soal penjelasan sinisme ya dari Saudara Akbar. Menurut saya sinisme yang diartikan sebagai suatu sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejakan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Walaupun sinisme dianggap lebih keras dari ironi, namun masih sulit untuk membedakan keduanya. Dengan kata lain, sinisme adalah ironi yang lebih kasar sifatnya. Misalnya, memang Anda adalah seorang gadis yang tercantik di seantero jagat ini yang mampu menghadirkan seluruh isi jagat ini. Sarkasme merupakan suatu atuan yang lebih kasar dari sinisme. Sarkasme adalah satu atuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Sarkasme dapat bersifat ironis, dapat juga tidak. Tetapi yang jelas adalah bahwa gaya ini selalu akan menyakiti hati dan kurang enak didengar. Misalnya, kelakuanmu memuakkan saya. Seperti itu. Oke, keren banget penjelasannya tadi. Jadi kita udah tahu nih ada gambaran soal gaya bahasa kiasan gitu ya. Terus sekarang kalau contoh di dalam novel Dylan sendiri tuh kayak gimana sih? Mungkin teman-teman yang ada di rumah kayak pengen tahu gitu. Nah, jadi contoh dari gaya bahasa simile dalam novel Dylan ini, misalnya pada kutipan, aku benar-benar seperti orang yang sedang ditawan oleh rasa penasaran karena ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dylan 1990 pada halaman 28. Uraian kutipan tersebut menunjukkan penggunaan gaya bahasa persamaan atau simile. Pada bagian, aku benar-benar seperti orang yang sedang ditawan oleh rasa penasaran. Nah, tokoh Milea ini menyamakan dirinya dengan seseorang yang sedang ditawan dengan menggunakan kata seperti sebagai kata perbandingan secara eksplisit. Penggunaan gaya bahasa simile ini di dalam kutipan novel Dylan ini bertujuan untuk memberikan efek kehidupan pada novel Dylan karya Pidi Baik, seperti itu. Saya akan memberikan contoh gaya bahasa personifikasi. Tiap pagi masih suka ada kabut dan hawanya cukup dingin, seperti menyuruh orang untuk memakai sweater atau jaket kalabunya. Pada novel Dylan halaman 17. Kutipan tersebut menunjukkan penggunaan gaya bahasa personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati yang tidak bernyawa, seolah bertindak, berbuat, dan berbicara seperti manusia. Dalam hal ini, pengarang menggambarkan kabut dan hawa dingin seolah bertindak seperti manusia dengan menyuruh orang untuk memakai sweater. Secara harfiah, menyuruh berarti memerintahkan untuk melakukan sesuatu hingga hanya dapat dilakukan manusia dan tidak dapat dilakukan oleh benda mati. Oleh karena itu, data di atas mengandung gaya bahasa personifikasi.
Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai gaya bahasa sarkasme. Contoh kutipannya di dalam novel Dilan itu seperti apa? Misalnya pada kalimat, kau boleh bilang bermiliar-miliar kali bahwa Dilan itu nakal, gangster biadab, atau yang lebih buruk lagi dari itu. Dilan 1990 pada halaman 88. Nah, pada kutipan tersebut menunjukkan penggunaan gaya bahasa sarkasme pada kata Dilan itu anak nakal, gangster biadab, atau lebih buruk. Penggalan kalimat tersebut mengandung celaan yang menyakiti hati dan kurang enak didengar, yaitu pada frasa gangster biadab, sehingga dapat dikatakan mengandung gaya bahasa sarkasme. Penggunaan gaya bahasa sarkasme ini bertujuan untuk memberi penekanan emosi tokoh pada novel Dilan karya Pidi Baik. Kalau menurut saya gaya bahasa sinisme sendiri yaitu pada kutipan Kue Pelacur halaman 139. Kutipan menunjukkan penggunaan gaya bahasa sinisme yang diartikan sebagai suatu sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Dalam hal ini gaya bahasa sinisme ditunjukkan pada bagian Kue Pelacur. Pada kalimat tersebut tokoh Milia menggambarkan kekesalannya setelah disebut pelacur oleh tokoh Benny. Gaya bahasa sinisme dalam data tersebut bertujuan untuk memberikan penekanan emosi tokoh pada novel Dilan, Dia Dilanku 1990 karya Pidi Baik. Oke, keren banget nih. Obrolan kali ini lumayan cukup kayak cukup menarik gitu ya, karena kita membahas tadi udah dua macam gaya bahasa. Yang satu kayak mungkin terdengar asing buat teman-teman semua, sedangkan gaya bahasa satu lagi mungkin udah lebih familiar. Tapi kita juga nggak berhenti sampai di situ. Tadi kita juga membahas soal contoh konkret nih di dalam novel Pidi Baik dengan judul Dilan, Dia Adalah Dilanku 1990. Mungkin dari sini kita juga tahu gitu ya bahwa novel Pidi Baik itu mungkin menarik bukan karena memang tokohnya yang bukan karena karakter yang kuat aja, tapi ada faktor-faktor lain di dalamnya. Salah satunya adalah dengan keberagaman gaya bahasa yang dituangkan oleh Pidi Baik di dalam novel itu. Terus juga jadi kayak ternyata ada alasannya ya kenapa novel ini dulu sangat diperbincangkan di kalangan masyarakat gitu. Terus juga aku sayang banget nih waktu yang kita punya udah habis. Sebenarnya Pak kita masih pengen ngulik-ngulik lebih dalam, tapi karena kita juga punya keterbatasan waktu, aku sebagai pembawa acara dengan terpaksa ingin mengakhiri podcast pada sore hari ini kayak gitu. Terus aku juga sebagai pembawa acara, Ananda sebagai pembawa acara, Ameliana dan Akbar selaku narasumber pada podcast Triple A ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast yang lain. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kita juga minta maaf kalau misal ada salah kata atau kelakuan atau mungkin ada beberapa pemahaman yang agak sulit untuk dimengerti buat teman-teman di rumah. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.